Hari ini kita akan melaksanakan kuliah kerja nyata tematik pelatihan online mengenai pengolahan hasil perikanan produk kaki naga ikan gabus yang dilaksanakan oleh kelompok C08. Selamat mengikuti. Kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Di sini kami akan memulai praktek untuk pembuatan atau pengolahan kaki naga. Nah, karena di sini adalah salah satu program kerja dari kuliah kerja nyata tematik pelatihan online yang berjudulkan pengolahan hasil perikanan produk kaki naga ikan gabus dengan nama latin Channa striata. Sebelum kita memulai pelatihan ini, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan keamanan. Yang pertama kita harus memakai sarung tangan, helmet, terus masker dan juga penutup kepala. Oke, karena di sini semua bahan sudah tersedia, mari kita mulai untuk prosedur cara pengolahannya. Yang pertama bisa langsung dijelaskan oleh saudari saya yang di samping. Baik, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu ikan gabus yang sudah difilet dan dihaluskan. Dan selanjutnya kita masukkan tepung tapioka. Selanjutnya kita ulenin sampai betul-betul rata. Sebelum semua bahan ini tercampur semua, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu merebus air di dalam panci agar saat perebusan atau pengukusan bahan olahan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, sekarang kita campurkan telurnya. Campur adonan dengan telur hingga kalis dan tercampur homogen. Sekarang kita campurkan tepung terigu ke dalam adonan. Sekarang kita tambah garam 1 sendok makan atau sesuai selera ya. Penyedap rasa atau roiko juga 1 sendok makan. Gula juga 1 sendok makan atau sesuai dengan selera kita masing-masing. Uleni kembali adonan hingga tercampur rata. Campurkan sedikit ketumbar. Ini ketumbar yang kita pakai sudah ketumbar yang halus ya. Dan campurkan sedikit lada. Untuk diketahui lagi, kenapa kami melakukan pelatihan online
pengolahan hasil perikanan dalam bentuk produk kaki naga dari bahan utama yaitu ikan gabus. Karena kita ketahui sumber protein yang paling tinggi untuk mencukupi kebutuhan gizi manusia itu berasal dari ikan. Dan di sini kami mencoba mengolah atau membuat suatu variasi makanan atau bahan olahan agar ikan ini tidak dikonsumsi secara monoton. Andai kata dapat ikan atau beli ikan di pasar, kita hanya memasaknya dengan cara menggoreng, merebus. Tapi di sini kami melakukan inovasi untuk mengolah ikan tersebut menjadi suatu produk yang mudah untuk dilakukan dan juga digemari untuk semua kalangan, baik dari tua, muda, dan juga anak-anak. Selanjutnya kita campurkan bawang putih yang sudah disiapkan, bawang bombay sudah diiris dadu, daun bawang yang sudah diiris juga, dan yang terakhir kita campurkan wortel yang sudah diparut halus. Campur kembali adonan hingga adonan dan bahan tambahan tercampur dengan sempurna. Nah, dalam pengolahan kaki naga dari ikan gabus ini, ikan yang kita gunakan sebagai bahan utama itu tidak harus atau tidak mesti memakai ikan gabus. Ikan yang digunakan itu bisa diganti atau memakai seperti ikan laut, ikan tenggiri bisa, terus memakai ikan patin, ikan nila. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini kelihatannya adonannya sudah mulai jadi. Jadi kita akan mulai proses pengadonan atau pencetakan. Biasanya adonan yang baru kita olah itu akan terasa lengket di tangan. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak lengket, kita gunakan minyak goreng supaya adonan yang kita cetak itu tidak lengket di tangan. Selanjutnya kita cetak adonannya. Nah, ini proses pencetakan atau pembuatan adonan. Nanti adonan yang sudah dicetak itu kita gunakan stick es krim. Setelah adonan dibuat-buat seperti ini, kasih stick es krim. Bentuk kembali adonan. Ini bentuknya mirip-mirip paha ayam ya. Setelah dibentuk dengan diberikan stick sebagai penyangga, bentuknya akan seperti ini. Baik, ini hasil dari pencetakannya sudah selesai dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan. Masukkan cetakan olahan kaki naga ini satu persatu ke dalam dandang. Yang tadi airnya sudah kita didihkan. Jadi untuk diketahui dalam perebusan ini airnya harus benar-benar mendidih supaya dalam proses perebusan kematangan bisa sampai ke dalam-dalamnya.
Untuk proses perebusan kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah ya, setelah 15 sampai 20 menit perebusan, kita lihat adonan atau cetakan dari kaki naga tadi. Ini kelihatannya sudah mengambang. Jadi kalau sudah mengambang di atas permukaan air, kita angkat. Angkat adonan lalu tiriskan. Ya, jadi bentuknya setelah direbus itu seperti ini. Diangkat, ditiriskan dan kita diamkan sebentar agar uap panas yang ada pada cetakan olahan kaki naga ini menghilang sebelum kita lumuri menggunakan tepung roti. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sembari menunggu cetakan olahan kaki naga ini uap panas menghilang, langkah selanjutnya kita akan membuat larutan dari tepung untuk dicelupkan sebelum cetakan tersebut kita lumuri dengan tepung roti. Di sini tujuannya supaya tepung roti nanti mudah untuk merekat di cetakan adonan olahan kaki naga tersebut. Jadi sponsor Pertalite gitu. Ya, sambil kita menunggu larutan tepung itu dibuat oleh teman saya, kita panaskan minyak. Untuk penggorengan olahan kaki naga ini kita menggunakan api sedang, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, karena kita menghindari dalam proses penggorengan terjadinya kegosongan yang terlalu cepat. Ini adonan untuk celupan sudah selesai dibuat. Sebelum ditaburi tepung roti, kita celupin ke adonan tepung terigu yang sudah dicairkan. Kemudian lumuri dengan tepung roti. Lakukan cara ini sampai semua adonan terlumuri tepung roti semuanya. Ini cetakan dari olahan kaki naga ini sudah dilumuri dengan tepung roti semua. Jadi proses selanjutnya kita goreng dengan minyak yang sudah kita panaskan. Jadi ini sudah terasa agak panas, kita masukkan olahan kaki naga ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Goreng kaki naga sampai warnanya itu berubah menjadi warna coklat keemasan. Apabila sudah berubah warna menjadi coklat keemasan, kaki naga bisa ditiriskan dan dapat langsung dikonsumsi. Ya, setelah olahan kaki naga ini kita goreng, kita lihat warna. Jika sudah terlihat coklat keemasan atau kekuningan, kita angkat dan tiriskan.
ditiriskan, kita masukkan ke dalam wadah. Ke dalam wadah yang sudah disediakan. Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk dari hasil olahan perikanan dengan produk kaki naga yang sudah kita olah. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sekian video dari kami ataupun tutorial pengolahan hasil perikanan dalam bentuk produk olahan kaki naga. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya.